warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Kesehatan dengan saya sendiri Retno Aprilia. Saya Latifah Cynthia. Saya Tasya Primayudanti. Saya Adelni Alda. Saya M. Irsyad Al-Haq. Saya Muhammad Isyam Maditya. Saya Muhammad Faruk Al-Hakim. Saya Agung Permata. Saya Muhammad Nova Indra Albara. Saya Muhammad Al-Gurnia. Kami membawakan tema tanggung jawab hukum tenaga medis analisis malpraktik di Indonesia. Check it out, silakan menonton. Siapa benar itu menurut Ibu Diva? Iya benar. Ini buku Retno ya? Betul sekali. Silakan masuk dong. Baik, terima kasih Bapak Bara. Saya akan cek terlebih dahulu. Suster, tolong siapin stetoskop dan tensi ya. Oke, bentar ya dok. Oke. Maaf Ibu. Suhunya sangat tinggi ya. Suster, tolong ditensi terlebih dahulu ya. Oke dok. Cepat tangannya. Berapa umurnya Ibu Diva? 28 dok. Sudah berapa lama sakitnya? Udah lumayan lama sih, 3 hari. 3 hari. Sebelumnya ini sudah pernah konsultasi ke dokter lain atau klinik lain mungkin? Belum balik. Belum ya. Oke. Ibu ada alergi obat nggak? Ada dok, kemarin alergi obat ibuprofen sama aspirin sama. Oke. Suster mungkin boleh disiapin obatnya, ada di mobil ya. Oke, semua ya dok. Oke. Dok, ini obatnya. Baik, terima kasih suster. Ibu Diva saya jelasin terlebih dahulu ya. Ini 3 kali sehari. Untuk yang ini 2 kali sehari. Dan ini ibu minum apabila ibu merasakan nyeri punggung ya. Iya dok. Ya, baik, terima kasih Ibu Diva. Kami pamit terlebih dahulu ya. Silakan Bu. Pagi-pagi Bapak. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu. Aduh, kok gatel ya? Aduh, kok gatel-gatel ya tiba-tiba. Sayang, tolong. Aduh, Sayang, kamu kenapa sayang? ini gatel-gatel. Habis minum obat ini, kasih dokter lagi. Oh. Kayak ini kan ada kandungan ibuprofen. Kan kamu nggak bisa minum ini. Ya, kayaknya dia salah kasih ya. Ini resep dokter yang dari yang tadi ya? Iya, itu dia dikasih dokternya. Ini ada nomornya nih. Aku telepon dulu ya dokternya. Aduh, gatel. Halo? Apa benar ini dengan dokter Retno? Iya benar, ada apa ya? Ini dok, istri saya kenapa jadi gatal-gatal ya dok kalau minum obat dari dokter? Dok, ini saya lihat tadi obatnya. Obatnya ini ngandung ibuprofen dok, dan dokter tahu kan kalau istri saya ini nggak bisa minum obat ini. Gak mungkin, saya dan suster saya sudah memberikan obat yang sesuai loh. Gak mungkin kami salah. Dok, kayaknya lihat sama mata dan kepala saya sendiri dok. Dokter jangan bohong ya, saya tuntut loh.
Saya periksa dulu dokumennya. Saya sudah baca laporan medis dan rekam percakapan. Dokter tahu soal alergi, tetapi tetap saja memberikan obat dengan kandungan yang serupa. Itu merupakan bentuk kelalaian, bahkan tindak pidana. Bu, pada intinya kami serahkan kepada Ibu. Seperti yang Ibu tahu dari kejadian ini, dari awal kami cuma ingin keadilan, Bu. Kalau saja Dokter Retno tidak memberikan obat yang salah kepada istri saya tidak mungkin bakal seperti ini, Bu. Bener Bu, saya udah sakit parah gara-gara obat yang dikasih sama Dokter Retno. Jadi alergi saya kambuh. Jadi saya ingin Dokter Retno mendapat ganjaran yang setimpal dan saya ingin dia kedepannya lebih teliti dan pengertian sama pasiennya. Baik, dapat kita ajukan laporan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 440 itu menyebutkan bahwa tenaga medis yang dalam kelalaian yang menyebabkan pasien luka berat itu dapat dipidana denda ataupun penjara. Baik, pokoknya Bapak Ibu serahkan saja kasusnya kepada saya. Terima kasih ya. Persidangan hari ini dibuka. Setelah dibuka persidangan ini, dipersilakan jaksa penuntut umum untuk membacakan tuntutannya. Baik, yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, terima kasih atas kesempatannya. Kami melalui jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Bandung menyampaikan tuntutan terhadap terdakwa Saudari Retno, dokter umum, karena terbukti melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Kejadian ini bermula pada tanggal 14 Februari 2024, di mana pasien bernama Tifa merasakan sakit umum dan juga demam sehingga sang suami Novel Indah Albara menghubungi terdakwa untuk datang ke rumah. Sebelum memberikan obat kepada terdakwa, bertanya kepada Tifa apakah memiliki alergi pada obat tertentu, dan dijawab oleh korban bahwa dia alergi kepada obat yang mengandung non-steroidal anti-inflammatory drugs seperti ibuprofen dan juga aspirin. Meski sudah mengetahui alergi tersebut, terdakwa tetap memberikan serangkaian injeksi obat, termasuk antara yang diketahui berasal dari golongan obat yang sama dengan ibuprofen dan juga aspirin. Perbuatan tersebut diatur dan diancam dalam pasal 440 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan dengan ini kami menuntut terdakwa untuk membayar sanksi denda sebesar 50 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Terima kasih. Baiklah, kepada kuasa hukum terdakwa apakah ada pembelaan? Yang mulia, klien saya tidak bermaksud untuk lalai. Ia tidak tahu bahwa obat yang dibawa perawat mengandung bahan yang memicu alergi. Keadaan yang mendesak, tidak ada niat untuk mencelakai. Terima kasih. Izin yang mulia, saya ingin mengajukan keberatan bahwasanya dari hasil laboratorium itu menunjukkan kandungannya itu jelas tertentu di label obat, sehingga dokter itu seharusnya membaca dengan teliti sebelum menghentikan. Lagi pula ada namanya kewajiban tenaga medis di mana mereka itu harus memberikan informasi tentang perbuatan medis yang akan dilakukan. Terima kasih. Keberatan diterima. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan berkas-berkas yang diperlukan untuk keberatan.
kami majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa divonis dengan sanksi denda 40 juta rupiah. Dan apabila terdakwa tidak dapat melaksanakan sanksi pertama, maka dapat diganti dengan sanksi subsidiary 2 bulan kurungan. Baiklah, sidang hari ini ditutup. Permisi Pak, tadi gimana tadi Pak sidangnya tadi Pak? Sejauh ini persidangan berjalan dengan lancar, Pak. Oke, kita nanti selanjutnya lagi itu gimana? Selanjutnya saya dan Ibu Retno akan mengupayakan banding, Pak. Dan untuk teman-teman doakan saja semoga lancar untuk semua pihak. Oke. Saya menegaskan bahwa klien saya benar-benar tidak mengetahui bahwa obat itu memiliki kandungan yang dapat memicu alergi pada si korban. Dan untuk saat ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Satu lagi. Bagaimana kalau ini terinspirasi dari sebuah kasus malpraktik yang dilakukan oleh seorang dokter bernama Dr. Silea Olympia Melita di Bali. Kasus ini bermula pada tanggal 14 Februari 2024, di mana pasien yang bernama Jamie Irena Reyer yang mengeluh sakit punggung dan demam sehingga Dr. Silea dipanggil untuk memberikan perawatan medis. Dalam proses pemeriksaan, suami Jamie menyatakan bahwa istrinya mengalami alergi terhadap obat-obatan tertentu yang termasuk dalam NSAID seperti ibuprofen dan aspirin. Dr. Silea awalnya merujuk pasien untuk mendapatkan perawat lebih lanjut, namun pasien menolak rujukan tersebut. Akibatnya, Dr. Silea menyuntikkan obat yang salah satunya adalah Antrain, yaitu sebuah obat yang juga termasuk dalam golongan NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Obat ini memicu reaksi alergi serius pada pasien seperti pembengkakan wajah dan sesak napas. Dalam kasus ini, Dr. Silea dianggap melanggar salah satu kewajiban tenaga medis yang terdapat pada pasal 274 huruf B UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga medis memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan. Dilansir dari detik.com, sejumlah saksi menyebutkan Dr. Silea menyuntikkan cairan obat yang mengandung zat-zat pemicu alergi pada tubuh Jamie, di mana tindakan medis yang dilakukan Dr. Silea ini juga dinilai tanpa seizin Jamie selaku pasien. Akibatnya Jamie mengalami pembengkakan pada wajah, mata, dan sesak napas. Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan fakta di atas sebagai kategori yang menyebabkan pasien luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 440 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 250 juta. Atas dasar pasal ini, hakim memvonis Dr. Silea Olympia Melita dengan hukuman denda sebesar 40 juta, subsidiar 2 bulan penjara dalam sidang di Pengadilan Negeri Denpasar. Jadi baik pasien maupun tenaga medis hendaknya harus mengerti hak dan kewajiban satu sama lain yang tercantum dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan supaya tindakan medis yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan SOP agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bagi kedua belah pihak. Sekian video dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.